Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan melaksanakan rapat koordinasi rutin pelaksana dengan Project Implementation Unit Triwulan Program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah 1 pada 30 Maret sampai 1 April 2023. Rapat dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari Koordinator Tim Destana atau Katana, Direktorat Kesiapsiagaan, Koordinator Tim Pentahelik, Konsultan Individu Direktorat Kesiapsiagaan, Project Implementation Unit, World Bank, Koordinator Wilayah, Tim Leader, dan Koordinator Bidang. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan Desa Tangguh Bencana dan penguatan tim pendukung pada program fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat Wilayah 1 yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Dalam sambutan pembukaannya, Pangarso Suryotomo selaku Direktur Kesiapsiagaan menyampaikan dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui progres kegiatan triwulan dan analisa permasalahan untuk mencari alternatif solusi penyelesaian permasalahan kegiatan Destana di Wilayah 1. Progres pada kegiatan Destana di Wilayah 1 antara lain telah dilakukan kegiatan mobilisasi tim pendukung BNPB, sosialisasi dan koordinasi persiapan tingkat provinsi maupun kabupaten, serta koordinasi dengan BPBD di 9 kabupaten untuk proses persiapan rekrutmen fasilitator. Rekrutmen fasilitator yang direncanakan akan dimulai pada bulan Mei mendatang, didahului oleh pelaksanaan pelatihan manajemen proyek dan harus memperhatikan keseimbangan gender. BNPB menghadiri pertemuan pertama kelompok kerja negara-negara G20 untuk pengurangan risiko bencana yang diadakan di Gandhinagar, negara bagian Gujarat, India pada 29 Maret hingga 1 April 2023. Pertemuan tersebut merupakan satu dari 3 pertemuan yang direncanakan berlangsung selama 2023 di bawah presidensi G20 India. Delegasi Indonesia diketuai oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, Analis Bencana Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB, Oktavi Adresta, dan Kepala Desa Duda Timur selaku Pimpinan Pasebaya Agung, I Gede Pawana. Deputi Bidang Sistem Strategi BNPB menjadi salah satu panelis dalam acara bertemakan Learning from Disaster Memorializing, Disaster, Learning, Building Back Better, Investing in Resilience. Raditya Jati menyebut sebagai negara kepulauan, Indonesia mengalami beberapa wake-up call berupa gempa bumi besar dan tsunami, yaitu Aceh di 2004, Yogyakarta di 2006, Sulawesi Tengah di 2018, dan Cianjur di 2022. Ada 3 hal yang Indonesia pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut, yaitu tata kelola, eksekusi, dan kemitraan. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan isu perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui semangat resilience berkelanjutan. BNPB hadiri Pacific Risk Management Ohana Annual Conference yang dilaksanakan di Honolulu, Hawaii pada tanggal 3 hingga 6 April 2023. Delegasi Indonesia, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan yang menjadi keynote speech dalam pertemuan ini menyebut, pemerataan dan resilience merupakan isu penting dalam manajemen bencana dan masalah kemanusiaan. Lili juga mengatakan sama seperti negara kepulauan di Pasifik, semua memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang berdampak sangat tinggi. Untuk itu, kerjasama dan pertukaran pengetahuan berbasis lokal sangat penting.
Lili juga mengenalkan program Desa Tangguh Bencana atau Destana yang melibatkan peran aktif masyarakat dengan dukungan pemerintah lokal, akademisi, dan swasta. Destana memiliki 20 indikator dan prioritas di bidang ekonomi, lingkungan, dan inklusi atau kesetaraan. Konferensi ini membahas isu tentang kesetaraan dan inklusi, berbagai upaya adaptasi terkait perubahan iklim, serta berbagai ide, pengalaman, dan sumber daya. Konferensi ini dihadiri oleh Presiden Negara-Negara Federasi Mikronesia, Presiden Kiribati, Perdana Menteri Tonga, dan Badan Penanggulangan Bencana Wilayah Pasifik, para pengusaha, pemerhati lingkungan, dan para pimpinan NGO. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan bantuan dana siap pakai kepada pemerintah Kabupaten Kapuas untuk percepatan penanganan banjir di wilayah tersebut. Pada Selasa 4 April di kantor BPBD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penyerahan bantuan tersebut diwakili oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Fajar Setiawan, dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, HM Navia Ibnor. Bantuan DSP yang diserahkan sebesar Rp250 juta yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional penanganan darurat banjir di wilayah tersebut. Selain dana siap pakai, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik senilai Rp200 juta berupa 1.000 pis paket sembako, 5.000 lembar selimut, dan 5.000 lembar matras. Pada kesempatan yang sama dilakukan rapat koordinasi penanganan darurat banjir Kapuas yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat mewakili Kepala BNPB. Pada rapat tersebut, Fajar meminta kepada pemerintah setempat untuk memastikan kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat terpenuhi dengan baik. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Kapuas melalui SK Bupati Kapuas nomor 161 BPBD tahun 2023 terhitung mulai tanggal 30 Maret hingga 12 April 2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB untuk pemerintah daerah yang sedang berencana atau sedang melaksanakan penyusunan dokumen. Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 4 sampai 6 April 2023. Lingkup materi pendampingan penyusunan dokumen RPB yang dilaksanakan antara lain mengenai tahapan proses penyusunan, perancangan KAK dan RAB, struktur dokumen, strategi penganggaran, serta materi substansi mengenai isu strategis, akar masalah, serta rencana aksi. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya memperkuat dukungan BNPB kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RPB berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana yang memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah Aceh. Dengan adanya rencana penanggulangan bencana daerah, diharapkan penanggulangan bencana akan lebih terencana, efektif, terpadu, serta dapat menyelesaikan akar masalah kebencanaan yang ada di daerah. BNPB mengapresiasi dan akan terus mendukung inisiatif baik pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk memiliki strategi penanggulangan bencana demi mewujudkan resilience berkelanjutan. Kegiatan pendampingan penyusunan RPB diikuti sebanyak 24 peserta perwakilan dari BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan instansi terkait di wilayah Provinsi Aceh. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam Tangguh.